Halo teman-teman, di tutorial yang ke-15 dari Django ORM, kita akan belajar tentang subquery. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya terkait dengan Django ORM di YouTube channel Helvina Tutorial. Playlistnya adalah Django ORM. Untuk mengikuti tutorial yang ke-15 ini, teman-teman perlu mendownload repositorinya terlebih dahulu. Ada di github.com/helvina/django orm. Sebelum kita mencoba membuat query dengan Django model, kita perlu membuat query SQL-nya terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa logic yang kita bentuk itu sudah benar. Jadi yang kita inginkan adalah kita ingin membuat sebuah list data dengan ID, product name, tenor pinjaman, total invoice, di mana pinjaman berjangka dengan tenor 30 punya invoice 3 dan pinjaman tenor 7 hari punya invoice 2. Kemudian produk pinjaman dengan tenor pinjaman 20 hari itu tidak punya loan invoice. Jadi kita akan mengambil data dari dua tabel, yaitu tabel loan dan juga tabel borrower loan. Jadi kita bikin dulu scriptnya. Select from borrower loan. Select from borrower loan. Yang akan kita tampilkan adalah pl.id, terus pl.product name, kemudian pl.tenor pinjaman, yang terakhir adalah total invoice. Total invoice. Berarti di sini kita bikin subquery-nya as total invoice. Kita buat terlebih dahulu. Kita ambil data dari loan invoice from borrower loan invoice. Kita ingin membuat count berdasarkan BLI dot loan ID. Jadi kita akan menghitung loan ID-nya yang loan ID di table borrower loan invoice itu ada berapa. Gitu. Kita akan menggrouping itu. Setelah itu from where, di mana BLI dot loan ID sama dengan bl.id group by BLI.loan ID. Kita coba jalankan, harusnya hasilnya sama seperti ini. Kita print dulu. Ya. Jadi logika ini yang akan kita bawa ke Django model, karena kita sudah punya dasar logika SQL-nya, agar lebih memudahkan kita meng-create logic di Django modelnya. Selanjutnya kita berpindah ke tag editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk tag editornya. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial di Helvina dari awal, jadi teman-teman nanti bisa tahu gimana caranya membuat virtual Python environment. Ya. Ini Python virtual environment-nya. Kita bikin fungsinya def, kita namakan misalnya sample subquery. Pertama,
untuk membuat subquery dengan logika seperti ini, kita perlu men-select data invoice-nya terlebih dahulu. Jadi kita misal bikin tabel namanya T-invoice. Terus bukan tabel, variabel T-invoice dengan invoice dot object filter. Kita akan memfilter data yang mempunyai foreign key loan ID. Nah, oke. Kita coba, kita pakai outref. Jadi kita pakai sebuah metode dari Java model. Kita perlu import terlebih dahulu Java modelnya from django.db.models import outref. Tinggal seperti ini, loan sama dengan outref pk dan primary key. Untuk grup itu kita bisa value ya, gunain values. Valuesnya adalah values total invoice. Total values-nya loan ID. Yang kita grup adalah loan ID ya. Loan, kita bisa lihat ke model biar enggak nih. Nah, ini loan ID. Loan ID. Oke, selanjutnya dot annotate. Kita namakan juga, kita namakan variabelnya adalah fit aliasnya adalah total invoice. Dan kita akan pakai count. Jadi kita import terlebih dahulu count kita pakai count, terus count apa? Count loan ID. Ya, ini kan grouping ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita group by-nya loan ID ya. Kita pakai count. Bisa juga pakai count untuk melakukan group by itu bisa juga menggunakan count. Ini adalah fungsi untuk group by-nya, group by apa yang ingin kita grouping. Annotate-nya ini semacam kayak kita bikin variabelnya ini seperti ini. Coba gini nih, as total invoice. Coba kita print. Setelah terbentuk, kita tinggal setelah kita men-select ya, terbentuk logic untuk select invoice-nya, kita tinggal bikin logic untuk bikin select parent dari invoice. Parent invoice berarti data yang ada di tabel loan. Yang ini ya, product name, tenor, ID, product name, tenor, dan total invoice. Loan sama dengan loan dot object dot all dot values. Bisa juga kita pakai values. Kita coba dulu. Tapi ini kita coba dulu ya. Kita pakai values yang ingin kita tampilkan apa aja. Ada ID, terus selain ID kita ingin ada product name dan tenor pinjaman. Product name, kemudian
Selanjutnya adalah tenor pinjaman. Tenor pinjaman. Selanjutnya, setelah tenor pinjaman, kita ingin juga nanti total invoice. Total invoice, nama field yang ingin kita tampilkan, field aliasnya adalah total invoice dot annotate ini kita bikin variabelnya. Kita bikin variabel total invoice sama dengan, nah baru di sini kita import metode subquery. Subquery dari ini total invoice. Ini T invoice. Subquery T invoice dot valuesnya adalah ini total invoice. Oke, selanjutnya kita coba print t loan dot query. Kita coba print di sini, print t loan. Oke, kita bisa langsung ke ini ya, Django Management Common yang ada di yang sebelumnya sudah kita buat. Jadi kita bisa langsung ke file test table loan, kita import dulu from views subquery. Oh sorry salah, ini harus views from home import view subquery. Selanjutnya setelah itu kita panggil di sini views subquery dot nama fungsinya sample query. Sudah, sekarang kita jalankan Python manage view test table loan. Oh, ada error nih, tanggal publish, tanggal pinjaman, choice. Oke. Select only, filter. Tadi kita di view subquery. Ada error, tidak dapat resolve keyword total invoice. Oke, tidak dapat resolve keyword total invoice. Kita coba pause, jalankan lagi. Ya, jadi kita sudah ini ya, sudah bisa membuat logiknya untuk subquery. Logiknya seperti ini. Kita perhatikan lagi ini logiknya. Jadi pertama yang perlu kita lakukan untuk meng-create subquery dengan logika seperti ini. Kenapa saya bilang logikanya seperti ini? Ya karena subquery itu bisa bermacam-macam logika ya. Jadi bisa juga subquery itu nanti setelah from, bisa juga sebelum from. Nanti teman-teman tinggal memodifikasinya, mengeksplornya lebih jauh, dan teman-teman juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar jika ingin menanyakan terkait dengan Django ORM. Ini jadi pertama kita
get dulu atau kita lakukan logika, bikin sebuah logika, kita membuat sebuah logika untuk melakukan group by terhadap loan invoice, tabel loan invoice yang akan kita include ke dalam logic dari table loan. Oke teman-teman, demikian tutorial terkait dengan subquery. Nantikan tutorial selanjutnya terkait dengan Django ORM. Selamat mencoba.